Buya lanjutkan lagi. Bagaimana kalau kita kolektif bersama-sama? Kita hadiahkan pertama Al-Fatihah itu kepada diri kita sendiri. Berhadapan Buya mimpin di depan berapa gitu ya. Karena Buya mempraktek pernah di 3.000 orang tahun 99 di Tenis Indoor Senayan. Buya di atas panggung, yang lain duduk 3.000 orang berderet di pintu ya. Kemudian di Plaza Kapindo 2 tahun kemudian 3.000 orang juga. Kemudian 3.000 orang juga di Cikampek. Lalu 3.000 orang di Banten di Gal Apuro. Nah kebetulan Buya bawa orang penting ketika itu Kiai Haji Jin Abdul almarhum. Ayo kita ikut sana. Kami bertiga naik mobil ke sana. Naik mobil Pak Jin Abdul almarhum dan disupiri oleh sekarang jadi bisa TV itu Fikri ya. Oh salah putra beliau. Kita bertiga sana. Nah Buya sampaikan sama persis yang Buya sampaikan hari ini. Sesungguhnya berzikir itu bagaimana Buya? Berzikir itu kan ingat Allah. Berzikir itu bukan berarti membaca-baca saja Asmaul Husna itu, tapi juga ilmu thariqah itu bisa kita amalkan setiap saat. Bisa kita berdagang, kita al-fatihahkan dulu diri kita sendiri, Nabi dan beberapa Nabi, kemudian para wali Allah, malaikat, kemudian baca bismillah. Setiap orang lewat kita al-fatihahkan, Pak. Boleh diperhatikan nanti ya. Kalau nggak habis dagangannya kembali kepada Buya. What happened? Ini pelajaran yang Buya sudah praktekkan. Beribu-ribu orang berhasil, Pak. Termasuk saudara Buya. Dulu restoran cuma 1 kalau 82. Sekarang berapa restorannya? 40 di Indonesia, di luar negeri ada 6 yang salah. Singapura dan Malaysia. Itu kenapa? Kita bantu dengan doa meramaikan restoran. Orang kangen dan rindu dengan masakannya gitu. Seperti makanan satu-satu. Setiap orang lewat kita al-fatihahkan. Dahsyat kan? Apalagi kita berdagang di pasar. Kalau kita doakan orang lewat atau orang yang pernah menjadi langganan kita, kita ingat wajah dia apa dia kan? Dia itu udah diingat bapak lagi gitu. Nah inilah praktek ilmu yang diajarkan oleh guru dan sesama Buya. Dahsyat. Luar biasa. Nah sekarang karena Bapak mau dengar Buya, tingkatkan lagi ilmunya. Bagaimana dengan surat Yasin itu? Surat Yasin dihadiahkan kepada orang-orang yang menjadi akan langganan kita. Jangan aja kepada orang meninggal. Orang meninggal aja sampai kok. Ya, apalagi orang masih hidup. Dasar. Nah ini momentum. Mumpung kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan petunjuk dalam Al-Qur'an itu lewat guru-guru kita. Nah, sampai kepada Buya sejak tahun 67 Buya belajar tentang agama Islam ini. Pertama diajari oleh paman sendiri yang hafiz 30 juz dan mengerti artinya. Buya dari kecil sudah di masjid iktikaf. Kemudian Buya merantau tahun 75. Terus di sebuah kota lagi Buya jadi belajar teladan, juara umum di sekolah di kabupaten, tahu semuanya gitu ya karena kita belajar. Semua orang yang ketemu itu Bapak Buya Al-Fatihah akan merasakan kasih sayang semua teman-teman di sekolah. Guru-guru semua sayang sama Buya. Sehingga Buya pun nggak bayar masuk sekolah. Dari taman SD itu Pak, SD juga nggak bayar gitu ya. Ketika itu kan bayar semua tuh. SMP juga bayar ya tahun 75 itu. Tapi kita dibeasiswakan oleh sekolah. Kenapa? Itu karena Al-Fatihah. Buya 100% yakin dan percaya karena kita rajin mengajarkan Al-Fatihah kepada guru, kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru bimbingan kita. Apalagi guru agama. Itu Al-Fatihah lagi-lagi. Buya pikir ini karena masih di kampung Buya gitu ya, masih dekat 40 kilo dari kampung Buya kan bertesakan. Di sekolah baik kubu gitu ya. Mungkin karena saudara Buya itu wali kota dan juga Raja Pakabuyung yang berkuasa jadi wali kota di Payakumbuh. Buya pikir karena mereka gitu ya. Buya coba pindah sekolah kita ke Jakarta baru Bapak. Lagi-lagi Buya coba dengan Al-Fatihah itu Pak. Pertama kita kepala dipukul oleh teman, tidak berasa, tetap biru-biru gitu ya. Dipukul pakai bambu, pakai
balok gitu, baloknya pecah di badan kita nggak apa-apa gitu. Namanya sekolah Ganjul, namanya STM Pak, anak-anak kelas semua. Itu saksinya ada mantan Presiden Soeharto. Tanya sama beliau kalau percaya siapa yang masih? Kata beliau, ya itu bukan preman program, itu ustaz itu.